Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini materi kita untuk mata kuliah interpersonal skill yaitu adalah proaktif ya. Jadi bagaimana menjadi pribadi yang proaktif. Apa yang disebut dengan proaktif? Kalau kita bisa ilustrasikan bagaimana sih orang yang disebut dengan orang yang proaktif, itu ibarat air putih ya. Kalau kalian pernah lihat air putih itu kan bening, dan ketika air putih itu dikocok, misalkan kita masukkan dalam botol, dikocok, dia akan tetap menjadi air putih gitu. Tidak ada reaksi apapun, walaupun mungkin ada buih-buih, tapi dia tidak ada perubahan gitu, baik dari segi warna maupun perubahan dari dari air itu gitu. Itu adalah orang-orang yang bisa disebut dengan orang yang proaktif. Lalu bagaimana dengan orang yang reaktif? Reaktif itu kebalikan dari yang namanya proaktif. Kalau reaktif itu bisa kita samakan ilustrasinya dengan kaleng ya, kaleng minuman soda gitu, atau sebut saja mereknya Coca-Cola gitu. Kalau Coca-Cola itu yang ada di dalam kaleng dikocok kemudian dibuka, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan menyembur ya, dia akan menyembur dengan sangat keras karena reaksi akibat dikocok. Itu adalah ilustrasi orang-orang yang disebut dengan orang yang reaktif. Lalu kalau dari kedua ilustrasi itu sangat jelas berbeda ya antara orang yang proaktif dan juga orang yang reaktif. Lalu pertanyaannya, apa itu proaktif? Oke. Apakah proaktif itu bisa kita artikan secara bahasa ya? Kalau bahasa kan pro itu artinya kita mendukung gitu, atau simpatisan dari seseorang gitu. Dan aktif itu adalah hal yang sifatnya bergerak ya. Jadi kalau diartikan secara bahasa, proaktif itu sama artinya jika dibahasakan ke bahasa Indonesia lebih aktif. Namun sebenarnya sifat atau proaktif sendiri itu tidak lebih aktif ya, namun mungkin bisa dikaitkan dengan seseorang yang mampu membuat pilihan dikala mendapatkan sebuah rangsangan atau stimulus. Jadi menurut kamus Thesaurus Merriam-Webster, proaktif itu bisa dikatakan sebagai acting in anticipation future problems, needs or change. Artinya apa? Artinya proaktif itu adalah suatu perbuatan untuk mengantisipasi problem atau masalah yang akan datang. Dengan kata lain, proaktif berkaitan dengan usaha-usaha antisipasi yang berkesinambungan atau continuous anticipation effort, dan pada akhirnya usaha itu mencegah suatu problem yang datang. Proaktif itu bisa dikatakan adalah merespon atau memberikan tanggapan, kemudian juga mengambil tindakan inisiatif atau keputusan. Dan proaktif itu juga bisa dikatakan bertanggung jawab atas pilihan yang diambil dan akibatnya terhadap diri sendiri ya, atau diri pribadi. Lalu kenapa kita harus menjadi pribadi yang proaktif? Nah, pada faktanya kan kita tidak mungkin mengendalikan segala sesuatu yang terjadi kepada kita. Misalnya, kita tidak mungkin mengendalikan warna kulit kita, siapa yang akan masuk Piala Dunia, di mana kita lahir, dari rahim siapa kita lahir, siapa orang tua kita, atau bagaimana orang-orang lain memperlakukan kita. Kita tidak bisa mengendalikan itu gitu. Namun yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana reaksi kita terhadap apa yang terjadi pada kita. Itu yang bisa kita kendalikan. Namun justru itulah yang paling penting. Untuk itulah berhentilah mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan mulai berusaha mengendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Seperti itu ya. Jadi itu adalah gambaran dari pribadi yang proaktif. Lebih jelas lagi, kalau kita bicara masalah perilaku proaktif, artinya
manusia proaktif itu menggunakan ruang kebebasan yang dimilikinya untuk membuat pilihan-pilihan yang paling sesuai dengan memilih. Mereka makin meluas berkat penggunaan yang bijaksana dari ruang yang ada di antara rangsangan dan respon mereka. Jadi kalau diilustrasikan, sebelah kiri ada rangsangan, kemudian di sebelah kanan ada respon. Di antara rangsangan dan respon itu ada kebebasan untuk memilih sesuai dengan nilai-nilai. Yang mana kebebasan ini kita sudah miliki sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa saja kebebasan itu? Pertama, kita jelas dianugerahi kesadaran diri ya. Kita ketika mau bereaksi terhadap suatu rangsangan atau stimulus, hendaknya kita memeriksa pikiran kita, memeriksa suasana hati kita dan perilaku kita. Jadi ini ibaratnya kayak kemarin materi pertama, yaitu kesadaran diri ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan imajinasi. Imajinasi di sini membayangkan hal-hal di luar pengalaman maupun realitas yang ada. Artinya ketika kita mau bereaksi terhadap sesuatu ataupun misalnya mengambil keputusan, kita bayangkan dulu nih apa saja akibat-akibat yang mungkin terjadi atas reaksi ataupun keputusan yang kita ambil. Ya. Kemudian yang ketiga, hati nurani. Hati nurani mengerti benar dan salah serta mematuhi integritas pribadi. Jadi kita menggunakan hati nurani kita untuk mengambil keputusan yang kita buat. Apakah memang sesuai atau tidak, apakah benar atau salah ya. Dan yang keempat, kehendak bebas, bertindak mandiri lepas dari pengaruh luar. Jadi kan yang punya diri kita ini adalah diri kita sendiri gitu. Jadi tidak orang lain, tanggung jawabnya ya tanggung jawab kita sendiri kalau kita mengambil keputusan A, B ataupun C. Jadi model proaktif itu ketika ada stimulus itu stop, kemudian berpikir menggunakan 4 anugerah tadi, kesadaran diri, imajinasi, hati nurani, dan juga kehendak bebas, dan kemudian baru kita merespon atau memilih ya. Jadi hendaknya model proaktif ini kita terapkan dalam keseharian kita. Bedanya apa dengan orang-orang yang berperilaku reaktif? Orang-orang yang reaktif itu cenderung membiarkan pengaruh-pengaruh luar dari dirinya, suasana hati, perasaan, situasi yang pada akhirnya mengendalikan respon-respon mereka gitu. Jadi kalau perbandingan antara reaktif dan proaktif jelas terlihat ya dari ilustrasi gambar di bawah ini aja udah jelas gitu. Tidak ada jeda antara rangsangan dan respon. Jadi langsung bertindak, langsung mengambil keputusan sehingga pada akhirnya pun juga terkesan emosional gitu. Perbedaan orang reaktif dan proaktif kalau kita lihat jelas ada ya. Kalau orang reaktif itu mudah tersinggung, orang proaktif sebaliknya. Kalau orang reaktif cenderung menyalahkan orang lain, dan kalau orang proaktif dia bertanggung jawab pada pilihannya sendiri. Orang reaktif cepat marah dan mengucapkan kata-kata yang belakangan mereka sesali gitu. Namun kalau orang-orang yang proaktif, mereka akan menggunakan jeda di antara stimulus dan respon itu. Mereka akan berpikir sebelum bertindak. Kemudian orang reaktif cenderung merengek dan mengeluh. Tapi kalau orang proaktif cepat pulih kalau terjadi sesuatu yang buruk. Wajar ya ketika kita mungkin ada keluhan, tapi kita harus bangkit lagi gitu untuk bisa menata hidup kita kembali. Kemudian orang reaktif juga cenderung menunggu segalanya terjadi kepada mereka. Tapi kalau orang proaktif, dia akan berinisiatif dan selalu mencari jalan untuk menjadikan segalanya terlaksana. Kemudian yang terakhir, orang reaktif berubah hanya kalau perlu. Tapi kalau orang proaktif, dia fokus pada hal-hal yang bisa mereka ubah dan tidak menguatkan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah ya. Jadi fokus ke situ gitu, fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu reaksi kita terhadap hal-hal di lingkungan kita. Manusia proaktif itu adalah manusia yang berfokus pada lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh segala yang bisa dikendalikan oleh manusia. Misalnya diri sendiri, sikap, pilihan, respon terhadap apapun yang terjadi pada diri kita.
Namun lingkaran di luar pengaruh itu mencakup hal-hal yang tidak bisa dikendalikan ya. Jadi kayak cuaca, terus kemudian tadi warna kulit kita, kemudian kondisi fisik kita, itu kan memang tidak bisa kita kendalikan gitu. Tapi hal-hal yang bisa kita kendalikan itu adalah reaksi kita terhadap apa yang sudah kita miliki ini, itu yang bisa kita kendalikan. Caranya gimana menumbuhkan proaktif? Nah, pertama itu sikap aku bisa ya. Jadi sikap aku bisa, bersikap proaktif ada dua hal. Yang pertama, bertanggung jawab atas hidupmu. Kedua, mempunyai sikap aku bisa. Jadi selalu berpikir optimis dan juga positif. Yang kedua, tekan tombol pause ya. Ketika seorang bersikap kasar kepadamu misalnya, tekan tombol pause, itu ada di tengah-tengah dahi kita ya, ibaratnya ya. Artinya Anda menguasai diri dan renungkan respon yang ingin diberikan. Tentunya tadi menggunakan 4 anugerah tadi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah fokus kepada lingkaran yang bisa kita kendalikan, bukan fokus pada lingkaran di luar hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan ya. Kalau kita lihat ilustrasinya, kita fokusnya ke lingkaran yang kita bisa kendalikan. Tapi kalau orang-orang yang reaktif, biasanya mereka akan sangat dipengaruhi oleh lingkaran di luar diri mereka gitu. Menjadi pribadi yang proaktif ketika menghadapi suatu permasalahan, itu ada dua metode yang bisa digunakan. Orang-orang reaktif akan mencari letak dan penyebab permasalahan untuk disesali, sedangkan orang-orang proaktif itu akan lebih cenderung mencari solusi yang memungkinkan mereka untuk bisa memecahkan masalah. Jadi sangat penting sekali untuk mulai menumbuhkan sikap atau perilaku yang proaktif pada diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang proaktif. Jika kita proaktif, maka sikap yang akan kita bisa dapatkan yaitu pertama, bertanggung jawab, kedua, inisiatif, ketiga, memilih tindakan, sikap dan perasaan, keempat, tidak suka menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan hal-hal di luar diri kita ya. Dan yang terakhir itu tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Itu sikap yang terlihat ketika kita menjadi orang-orang yang proaktif. Sherlock Holmes tahu ya, Sherlock Holmes ya, seorang detektif. Ia sering mengatakan bahwa emosi adalah hal yang merusak logika dan analisisnya. Dan hal inilah yang menyebabkan ia tidak mau berpacaran atau menikah ataupun mengenal cinta. Dan hal lain yang menyangkut perasaan dan emosi yang didefinisikan sebagai human error. Hal ini bisa dilihat dari satu-satunya titik lemah Holmes yang notabene merupakan sahabatnya sendiri, yaitu John Watson. Jadi hati-hati dengan emosimu ya. Berpikirlah sebelum bertindak. Nah, ini juga gambaran dari perbedaan antara orang yang proaktif dan reaktif. Jadi kalau yang proaktif itu selalu merasa I am the captain of my life. I can choose my attitude. I am responsible for my own happiness or unhappiness. I am in the driver's seat of my destiny, not just a passenger. Artinya saya adalah kapten dalam hidup saya dan saya dapat memilih apapun sikap yang mau saya lakukan, dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya miliki, kebahagiaan saya maupun ketidakbahagiaan saya. Dan saya adalah pengendali dari sebuah tujuan, tidak hanya sebagai seorang penumpang. Seperti itulah kira-kira arti dari kata-kata yang ada di dalam PowerPoint ini ya. Jadi jadilah pribadi yang proaktif, tetap berpeganglah pada nilai sebagai landasan dalam kita bertindak. Apapun cuaca lingkungan ataupun cuaca sosial di luar sana, tetap merespon dengan positif. Jangan biar akan apapun menghalangi atau mempengaruhi kita dalam menerapkan nilai-nilai sebagai orang yang proaktif. Ingat ya bahwa kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Perilaku kita adalah fungsi dari keputusan kita, bukan kondisi kita. Dan menjadi proaktif berarti kita telah membekali diri kita dengan pelajaran mental dan jiwa yang kuat, karena memang itulah
bagian dari perjuangan kita dalam meraih kehidupan. Seperti itu kiranya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.